Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dan yang telah menjadikan amal-amal kita. Jadi Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah yang menjadikan kalian dan menjadikan amal-amal kalian. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita ya, itu secara fisik ya, bahwa kita hidup diberi piranti, diberi perangkat oleh Allah untuk hidup. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemampuan fisik kita untuk beramal ya, dan juga mengendalikan amal-amal kita. Jadi amal-amal kita itu juga bisa berbuat kita itu karena atas kendali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak menyadari, saya kan pengen makan ya makan, pengen tidur ya tidur ya. Tapi tidak bisa ya, kalau pengen tidur langsung tidur, saya kira nggak bisa. Kecuali semuanya bahasanya Allah tidurkan. Apa yang kita inginkan tidak mesti kita bisa lakukan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Itu digerakkan oleh Allah, atau dengan izin dan kekuatan Allah lah kita bisa berbuat sesuatu. Itu hadirin rahimani wa rahimakumullah yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi. Dan itu adalah merupakan bentuk kekuatan, bentuk kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Maha berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ini ya, maka di bulan-bulan ini kita kan sekarang berada di bulan Rajab ya. Nah, kita kenal satu peristiwa yang sangat penting ya, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, ini merupakan salah satu bukti kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, memperjalankan seorang manusia yang paling mulia di bumi ini, seorang rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kata subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dalam konteks
ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan daripada ayat-ayatnya, kekuatannya, kekuasaannya. Ya. Tidak ada sama sekali kekurangan bagi Allah, kelemahan bagi Allah, ketidakmampuan Allah. Ya. Dalam hal ini Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Ya. Memperjalankan manusia, ya, yaitu Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Allah Subhanahu wa taala berarti bertindak sebagai pelaku yang memperjalankan. Sedangkan yang dijalankan, yang melakukan perjalanan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu tugas yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu syariat yang terbesar di dalam Islam setelah beriman, yaitu sholat. Ya. Maka dipanggil, ya, dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala memanggil? Ya, dengan kekuatan Allah. Ada yang mengatakan buruk, al-barq, karena kecepatannya itu diasumsikan al-barq, ya, disamakan dengan al-barq, ya, yaitu kecepatan yang sangat cepat. Sehingga dalam hal ini tidak dapat dinalar oleh orang pada zamannya. Ya, artinya apa? Di zaman itu belum ada kendaraan seperti sekarang, pesawat, ya, yang sangat cepat, sehingga dari Mekah ke Yerusalem, ya, ke Masjidil Aqsa, itu Nabi itu menempuh waktu yang sangat singkat, ya, dalam satu malam itu. Sehingga ketika Rasulullah menceritakan peristiwa ini kepada orang-orang pada saat itu, di zaman itu, orang-orang terbagi menjadi beberapa kaum, ya. Ada kaum yang istilahnya hanya menggunakan akal pikiran tapi tidak menggunakan iman, ya. Mereka tidak percaya. Apa mungkin dari Mekah ke Yerusalem, ya, ke Palestina hanya satu malam, apa mungkin? Ya. Itu karena apa? Itu asumsinya seperti semut yang dia naik, ya, dibawa oleh kendaraan tertentu, ya, mungkin naik kereta gitu, ya. Kemudian dari Purwokerto ke Jakarta, ya. Lalu semut bercerita terhadap semut-semut yang lain, ya, tadi malam aku ke Jakarta loh, semalam, ya apa mungkin gitu. Jadi dalam hal ini, dalam ukuran-ukuran alam fikir orang pada saat itu, oh nggak mungkin, dopok kamu kan gitu, ya. Begitu juga, ya, golongan orang-orang yang menggunakan akal tapi tidak menggunakan iman, dia akan menolak, ya. Wah nggak mungkin, bohonglah kamu, ya, gitu. Tapi ada segolongan orang yang memang Allah berikan akal yang cerdas dan iman yang kuat, ya. Yaitu pada saat itu ada Abu Bakar, ya, makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, ya. Karena apa? Karena Abu Bakar itu nggak pernah pikir-pikir lagi. Itu kalau yang mengatakan Rasul, maka walaupun akalku belum nompok, ya, tapi hatiku nompok, gitu, ya. Karena dia berbicara dengan iman, ya. Maka kalau itu yang mengatakan Nabi Muhammad pasti benar, itu yakin, ya. Nah itu berbicara dengan keyakinan, dengan iman. Karena apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian juga menciptakan apa yang kalian lakukan. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang hanya
menggunakan akal pikiran, ya tidak akan percaya gitu ya. Kalau tidak masuk akal, jadi standarnya tidak masuk akal ya nggak percaya gitu. Masa kita diciptakan Allah, iya mereka, tapi kalau Allah menciptakan amal-amal kita, gimana kita bisa selama hidup kok gitu. Maka ada satu anekdot gitu ya yang cukup lucu gitu ya. Ada seorang tua ya, yang dia akan membetulkan persepsi anaknya yang pahamnya Mu'tazilah itu, yang pahamnya hanya paham akal gitu ya, bahwa perbuatan kita itu ditentukan oleh Allah apa iya gitu ya. Satu saat maka dia telah bergaul dengan istrinya, dengan kata lain bergaul dengan istrinya, kemudian morotuonya berarti orang tuanya ya, dia mengatakan sama menantunya, sudah belum ya, di tradisi tertentu itu termasuk kalau nggak salah di Jawa Barat itu ya, kalau ada manten baru itu ditanya itu ya, kalau sudah masuk itu sudah berhasil gitu ditanya ya, di tradisi tertentu ada kayak gitu, sudah masuk belum, artinya sudah berhasil itu ya, ditanya ya sudah Pak ya, gimana enakan ya, basa-basi itu ya, naik lagi saru ini saru ya. Wah nggak bisa, kalau ternyata dia sadar itu ya, oh iya, bahwa ternyata dari asbab pertanyaan itu dia sadar, oh iya, ternyata saya setelah melakukan itu tidak bisa melakukan lagi. Ya. Dalam tanda petik ya. Jadi menyebabkan orang itu sadar bahwa ternyata kalau tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki enggak bisa kan gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi seperti orang kaya tadi disuruh tidur. Udah sekarang kamu tidur. Wah enggak bisa, baru bangun tidur malah tidur lagi. Nah, jadi yang menggerakkan tidur itu Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Ini salah satu hal yang penting kita pikirkan ya, bahwa sesungguhnya diri kita ini ya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa kekuatan, izin dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya peristiwa daripada Isra dan Mi'raj ya. Itu adalah kekuatan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dipahami dengan iman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah SAW ya? Karena Allah akan memberikan sesuatu yang sangat besar, yaitu risalah sholat. Karena apa? Sholat itu merupakan salah satu risalah di dalam Islam yang merupakan bentuk nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam ini. Mengapa? Karena dengan sholat ini terbuka komunikasi ya seorang hamba kepada Allah. Jadi kita itu diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah, raja dari segala raja, yang dapat memecahkan segala masalah hidup dan kehidupan. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk sholat, berarti ini merupakan satu bentuk anugerah yang sangat besar, yang mungkin kita jarang untuk menyadari bahwa sholat yang kita lakukan, kemampuan sholat yang kita lakukan adalah pemberian dari Allah. Sebab ketika Allah tidak memberikan kemampuan untuk sholat, walaupun sudah dipanggil-panggil
diiming-imingi apa sudah datang ke masjid nggak mampu juga. Itu kemampuan yang anugerah yang luar biasa ya, yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dicintai ya. Allah SWT turunkan sholat. Nah pada saat itu tidak langsung 5 kali. Perintah sholat pertama ketika Rasulullah SAW Mi'raj ya, maka perintahnya adalah 50 kali. 50 kali, bayangkan. Kemudian ketika mendapatkan perintah sholat dalam satu hari 50 kali, bertemu dengan Nabi Musa, ruhnya Nabi Musa ya, ya bertemu dengan ruhnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, diberi tugas apa ya oleh Rabb ya. Maka Rasulullah ceritakan diberi tugas sholat 50 kali sehari. Wah, diceritakan ya dalam hadis itu bahwa Nabi Musa ini segera mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Loh, umatmu itu kecil-kecil, lemah-lemah, krempeng-krempeng. Gak mungkin kuat itu 50. Kamu balik menghadap sama Allah ya, minta korting." Di korting ya, kortingan pertama dapat korting 5 kali 5 waktu Jadi dari 50 dikurangi 5 ya, jadi 45. Begitu turun lagi, maka Nabi Musa tanya lagi, sekarang berapa? 45 kali dari korting. Gak mungkin kuat. Udah, kamu menghadap lagi, minta korting lagi. Begitu seterusnya dikorting sampai 9 kali korting. Dari 50 dikorting 5, korting 5 terus sampai 9 kali. Sehingga tinggal 5 kali. 5 kali saja kata Nabi Musa menghadap lagi. Gratis. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah malu gitu ya. Gak mau lah, malu gitu ya kalau bahasa kita ya. Korting sampai 9 kali. Nah, jadi inilah 5 kali ya, waktu yang ideal gitu ya. Mungkin kalau menghadap lagi, mau dikorting lagi 0 ya. Tapi enggak usah lah. Udah 5 kali ya. Nah ini hadirin rahimani rahimahullah. Sesungguhnya perintah sholat itu merupakan anugerah yang sangat besar sekali. Karena di dalam sholat itulah seluruh hajat manusia itu dikumpulkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik, bahkan 5 jaminan ya ketika orang jaga sholat ya. Man hafadha ala sholat akramallahu ta'ala bi khamsi hisal. Siapa yang menjaga sholat ya, maka Allah berikan 5 jaminan. Pertama, yurfa'u anhu bikul ais. Allah bebaskan daripada kesengsaraan hidup di dunia ya, di dunia ini kalau sholat betul-betul dijaga dengan baik, hidup itu tidak akan sengsara. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Yurfa'u anhu bikul ais wal adabul qabr. Yang kedua juga dibebaskan dari azab kubur. Ini luar biasa keutamaan sholat yang dijaga dengan betul-betul. Kemudian yang ketiga, a'tallahu kitabahu biyaminihi. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan catatan amal dari tangan kanan. Yang keempat, wa yamurru sirat kalbar. Nanti orang tersebut akan diberikan kemampuan untuk meniti siratal mustaqim seperti kilat. Padahal siratal mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7 atau seperti pedang yang sangat landep gitu ya.
Nah, ini Allah mudahkan meniti siratal mustaqim seperti kilat. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Ini kalau sholat betul-betul dijaga. Jadi perintah sholat, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat monumental dan sangat luar biasa. Ini di bulan Rajab. Jadi semangat daripada bulan Rajab sebenarnya semangat untuk memperbaiki sholat. Semangat untuk. Tapi ya, ini tapi itu ya, bahwa di akhir zaman ini justru ujian tentang sholat ini ujian yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita, fa khalafa mim ba'dim khalfun, ya. Adha'us sholawata wattaba'us syahawati, ya. Fasawfa yalqauna ghayya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah menginformasikan kepada kita semua akan ada satu generasi pengganti, generasi akhir zaman ini, di mana mereka itu adha'us sholawat, ya. Mereka itu lemah dalam sholat. Jadi adha'us sholawata, lemah dalam sholat, itu merupakan salah satu daripada sifat-sifat generasi pengganti, generasi umat akhir zaman ini, ya, yang diuji oleh Allah. Wattaba'us syahawati, dan juga mereka suka mengikuti hawa nafsu. Nah ini ya, sehingga apa? Walaupun banyak umat Islam, tapi suasana sholat di masjid itu Masya Allah, ya. Memang ada masjid yang sangat makmur, ya kan, tapi di depan mata kita kelihatan banyak masjid-masjid yang hanya bangunan, ya, isinya itu tidak ada. Bahkan ada seorang imam merangkap sebagai muadzin dan merangkap sebagai makmum, ya. Nah ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena kekuatan umat Islam itu sesungguhnya di masjid. Pilar-pilar kekuatan umat Islam itu ada di masjid, gitu ya. Kalau masjid itu tidak digerakkan sebagai bentuk energi, ya, maka sesungguhnya keadaan sangat berbahaya. Maka untuk menggerakkan umat Islam mulailah dari masjid, ya. Gerakan masjid itu sangat